Heyo, welcome back to my channel. Beberapa waktu yang lalu aku pernah men-sharekan kepada teman-teman mengenai tutorial dari Zoom Meeting. Dan pada video kali ini, aku akan kembali untuk men-sharekan salah satu tutorial dari aplikasi Meeting yang kayaknya saat ini banyak orang menggunakan aplikasi ini. Banyak yang beralih dari Zoom ke aplikasi ini karena beberapa fitur dan juga kelebihan yang ditawarkan. Apa itu? Yap, benar sekali, itu adalah Google Meet. Yap, selamat datang di tutorial Google Meet. Hal pertama yang harus kalian lakukan kurang lebih sama seperti tutorial Zoom yang telah aku sharekan beberapa waktu yang lalu. Jika kalian belum menonton tutorial Zoom, silahkan klik link di atas. Itu tutorial sangat lengkap buat kalian yang saat ini masih menggunakan Zoom. Itu tutorialnya sangat lengkap, jadi patut untuk kalian nonton terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian sudah menontonnya dan mau beralih ke aplikasi Google Meet, ayo kita sama-sama melihat. Pertama-tama, kita kunjungi dulu website-nya Google Meet. Atau kalian tinggal ketikkan saja di browsernya Google Meet seperti ini. Di browser, baik itu Google Chrome atau Mozilla Firefox. Tapi aku lebih enak pakai Google Chrome. Entah kenapa, karena sudah terbiasa pakai Google Chrome. Nanti tinggal kalian ketikkan saja di browsernya atau di search engine ini Google Meet, sudah muncul ya. Di sini akan ditampilkan beberapa link yang mengindikasikan bahwa link itu ada Google Meet. Tapi yang perlu kalian ketahui, inilah link yang link yang Google Meet, link Google Meet-nya. Klik saja yang pertama ini Google Meet dan tinggal tunggu saja loadingnya. Setelah proses loading sudah selesai, dan inilah halaman pertama dari Google Meet. Dan ada informasi menarik buat teman-teman yang mau menggunakan aplikasi Google Meet, dan khususnya ada di laptop ataupun PC, bahwasannya Google Meet ini tidak perlu kalian download aplikasinya. Mengapa? Karena untuk bisa menggunakan aplikasi Google Meet, itu kita hanya perlu mengakses lewat alamat webnya atau link webnya. Yang ini Google Meet. Jadi tidak perlu kalian download seperti di Zoom itu kan harus download dulu aplikasinya baru bisa kita gunakan. Tapi kalau untuk Google Meet, khusus Google Meet itu ini enaknya ya, kelebihan yang pertama, dia tidak perlu pakai aplikasi, jadi langsung pergi ke linknya atau pergi ke websitenya. Nah, seperti inilah halaman website pertamanya. Seperti biasa, tutorial ini juga akan dibagi menjadi dua, untuk host dan juga untuk partisipan. Kalau untuk host itu ada rapat baru, klik yang rapat baru ini. Sedangkan nanti untuk partisipan, masukkan saja linknya yang akan diberikan oleh host kalian masing-masing. Oke, untuk pertamanya ini kita untuk host dulu. Di sini ada rapat baru, kita klik saja icon rapat baru itu. Nah, setelah diklik ini ada beberapa pilihan. Di situ ada dapatkan link rapat untuk dibagikan, atau mulai rapat instan, dan jadwal di Google Calendar. Buat kalian para host yang mau mengundang partisipannya untuk join ke meeting kalian, join meeting dengan kalian, klik link yang pertama ini, dapatkan link rapat untuk dibagikan. Nanti akan diarahkan link yang bisa kalian sharekan ke partisipan. Ini tinggal menunggu proses loadingnya. Jika kalian sudah men-sharekan link meeting ini kepada teman-teman kalian atau kepada partisipan kalian, ke WhatsApp atau ke email dan sebagainya, tinggal klik tanda silang ini. Setelah kalian telah men-sharekan link kepada teman-teman kalian, tinggal kita langsung ke rapat baru, dan kemudian itu akan dimulai meetingnya. Di sini aku akan menggunakan dua akun, satu ada di laptop, satu lagi ada di HP, biar bisa menunjukkan ataupun memberikan gambaran kepada kalian semua bagaimana cara pengoperasian dari Google Meet ini. Di sini masih proses loading, masih bersiap, Anda akan segera dapat bergabung. Di sini juga ada tulisan kamera dimulai. Jadi kita tunggu saja prosesnya sampai selesai.
Setelah videonya sudah muncul seperti ini, akan muncul tab seperti ini, tambahkan orang. Jadi selain tadi kalian bisa men-sharekan linknya, di sini juga bisa langsung tambahkan orang yang mau kalian undang untuk bergabung meeting dengan kalian. Diulangi lagi seperti yang tadi, salin info akses, dan nanti sharekan ke email atau ke WhatsApp partisipan yang mau kalian ajak. Link rapat sudah disalin, nanti tinggal sharekan saja ke orang-orang yang mau kalian undang. Ini sudah muncul ya. Jika teman-teman kalian ataupun partisipan kalian sudah mengklik link yang kalian bagikan atau sharekan, dan teman-teman kalian mau join meeting dengan kalian, di sini akan muncul tab seperti ini. Seseorang ingin bergabung dengan rapat ini. Ini karena hanya aku saja menggunakan HP sebagai tambahannya. Jadi hanya ada satu pihak saja yang mau bergabung dengan aku. Tapi nanti kalau misalkan di teman-teman partisipannya banyak, pasti nanti akan banyak muncul list orang-orang yang mau join dengan kalian dalam meeting. Biar dia bisa masuk ke meeting kita, tinggal klik terima. Ini aku menunjukkan di HP. Ini ya, sudah on. Ini aku belum. Nah, itu sudah muncul videonya dari HP. Terus langkah selanjutnya, sebentar, di sini aku matikan dulu suaranya. Soalnya bingung nantinya. Sebentar ya. Di sini ada detail rapat. Ini detail rapat ini ya link rapat kalian tadi, link website yang bisa dibagikan kepada orang lain melalui WhatsApp ataupun beberapa akun media sosial yang lainnya. Kalau kita lihat tampilan Google Meet dengan Zoom, itu berbeda ya. Google Meet ini lebih simple, tidak banyak fitur yang bisa dibagikan kepada kita sebagai pengguna. Makanya banyak orang lebih beralih ke sini karena lebih simple, penggunanya tidak ribet. Kekurangannya kalau di Google Meet ini aku lihat tidak ada yang namanya virtual background. Beda dengan Zoom yang ada virtual background, jadi background atau latar belakang kita ini bisa diganti dengan virtual background yang disediakan oleh Zoom. Tapi kalau untuk Google Meet tidak ada tampaknya seperti itu. Kurang lebih sama fungsinya. Di sini ada tombol ataupun icon mikrofon, gunanya untuk mengaktifkan suara mikrofon baik itu di PC ataupun di laptop kalian supaya nanti di meetingnya suara kalian bisa terdengar. Lalu ada gambar kamera juga di sini untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan kamera di PC ataupun laptop kalian. Gunanya apa? Gunanya kalau misalkan kalian mau istirahat atau mau apa, tinggal dimatikan saja kameranya supaya orang lain tidak melihat kalian sedang apa, begitu. Kalau misalkan mau mengaktifkan lagi, tinggal klik tombol kameranya itu lagi. Kalau yang di tengah ini keluar dari panggilan, artinya ya keluar dari meeting. Sama seperti Zoom itu ada end meeting for all misalkan, seperti itu. Kemudian kalau di Zoom kan itu ada namanya share screen. Di Google Meet itu juga ada namanya share screen, namanya presentasikan sekarang. Kita klik presentasikan sekarang. Di sini ada beberapa tampilan yang bisa kita sharekan kepada partisipan. Yang pertama, seluruh layar Anda. Seluruh layar Anda itu maksudnya keseluruhan desktop di PC ataupun laptop kalian bisa kita sharekan kepada partisipan. Jadi, apapun aktivitas yang kita lakukan selama berada di depan PC ataupun laptop itu ketahuan semua. Kita buka file ini ketahuan, kita buka folder ini ketahuan, karena bisa dilihat dari sudut pandang partisipan. Itu kalau seluruh layar Anda. Kalau untuk jendela, itu ada beberapa opsi. Jendela itu adalah hal-hal yang mau kita sharekan kepada partisipan, tapi hanya untuk hal-hal tertentu saja, tidak seperti layar. Tidak seperti share screen yang desktop. Artinya kalau desktop itu tadi kan semua tampilan desktop itu bisa kelihatan di partisipan ataupun di orang lain. Tetapi kalau untuk tampilan window ini, kita bisa memilih mau file apa yang kita sharekan kepada orang lain ataupun partisipan. Sama seperti Zoom,
hal yang harus dipersiapkan adalah filenya dulu. Filenya disiapkan, barulah akan muncul di tampilan Windows seperti ini. Di sini aku sudah menyiapkan file ini, file di Word. Filenya dibuka seperti ini aja ya, jangan di close ataupun di minimize. Karena kalau di minimize ini kita lihat ya, kalau di minimize, tampilan di window-nya ini nggak ada. Nah, file yang mau kita sharekan tuh nggak ada muncul di application window Google Meet ini. Kalau kita buka kembali tanpa di minimize, jadi langsung klik icon Google Meet-nya aja atau Google Chrome-nya, nah ini muncul nih. Kalau kita sharekan seperti ini. Nah nih, mengenai hukum di Microsoft Word, itu muncul. Bedanya kalau di Zoom dan Google Meet seperti itu. Kalau di Google Meet, dia harus filenya terbuka tanpa di minimize atau tanpa di close. Tapi kalau di Zoom itu di minimize saja filenya sudah muncul di application Windows seperti ini. Itu kelebihan dan kekurangan daripada Zoom. Nah, kalau misalkan mau men-sharekan file ini, misalkan saja contohnya, ya tinggal diklik saja. Nanti dari sudut pandang partisipan ataupun orang lain, pasti akan bisa melihat file yang kalian presentasikan. Buat guru-guru yang mau men-sharekan materi ajarnya, disiapkan dulu materinya, filenya, jangan di-close ya, jangan di-close maupun jangan di-minimize. Biarkan terbuka seperti ini. Biarkan terbuka seperti ini, tinggal langsung pergi ke Google Chrome ataupun browsernya dan pasti langsung muncul di icon di application window ini file yang mau di-sharekan kepada murid-muridnya. Begitu. Untuk Google Meet itu aja sih fitur-fitur yang bisa ditawarkan kepada kita sebagai pengguna. Di sini ya list partisipan, list siapa saja yang ikut dalam meeting kita. Ini aku pakai PC dan ini yang pakai HP. Juga bisa fitur chat, jadi bisa chat secara personal kepada partisipan kita di Google Meet ini. Sama, kurang lebih sama seperti Zoom. Terus apa lagi ya? Terus di sini ada waktu, inilah ada jam. Dan ya, itu saja. Opsi lainnya di sini ubah tata letak, layar penuh, aktifkan teks, dan sebagainya. Ubah tata letak tuh ya kita bisa mengatur tata letak kamera kita mau posisinya di mana. Coba kita contohkan. Ini ada beberapa tampilan, ada yang bersusun, jadi nanti semuanya sederet, ada yang sidebar, jadi ada satu pihak yang kameranya full dan beberapa pihak lain ada kameranya kecil seperti ini kelihatannya. Baru sorotan ini satu pihak full semua kameranya. Coba kita lihat sorotan. Nah, seperti inilah contohnya sorotan. Jadi dari aku yang HP ini, itu bisa tampil semua layar full ya, seperti ini, di partisipan nantinya. Tapi ini karena komputernya agak lelet, jadi maklum. Low NTC, seperti yang di Zoom itu. Terus apalagi ya tampilannya, cuma itu aja sih yang bisa digunakan. Makanya itulah enaknya Google Meet, nggak terlalu ribet dibandingkan dengan Zoom. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang pertama kan, kalau kita menggunakan PC ataupun laptop nggak perlu download aplikasinya, karena sudah langsung bisa kita gunakan Google Meet-nya melalui website-nya. Yang kedua, lihat ini fiturnya kan simple. Jadi tidak terlalu ribet untuk kita gunakan. Dan yang ketiga, Google Meet itu tidak ada batasan waktu. Jadi mau berapa lama pun kita gunakan Google Meet, berapa lama pun kita gunakan Google Meet untuk meeting, itu nggak ada batasan waktunya. Free, bebas. Bedakan sama Zoom. Zoom itu kelemahannya dia ada batasan waktu. Buat akun-akun yang berbayar, barulah bisa menggunakan akses unlimited. Tidak ada batasan waktu untuk menggunakan aplikasi Zoom dalam suatu meeting. Itu kelebihan dari Google Meet. Dan namanya juga Google Meet ya, karena di bawah naungan Google. Untuk bisa menggunakan aplikasi Google Meet ini, harus mempunyai akun Google tentunya, Gmail seperti itu. Jadi buat Bapak Ibu guru ataupun buat teman-teman yang belum mempunyai akun Gmail, buat dulu akun Gmail-nya, karena dia hanya bisa menggunakan akun Gmail, tidak bisa menggunakan Yahoo Mail ataupun email-email lainnya.
Kalau di Zoom kan, baik itu Google Mail ataupun Yahoo Mail itu bisa. Bahkan lewat Facebook, kalau untuk Zoom kan bisa. Tapi kalau ini kelemahannya, hanya bisa diakses melalui akun Gmail untuk login-nya. Itu kekurangan daripada Google Meet. Ini saja sih tampilan yang bisa kita, ataupun fitur-fitur yang bisa kita sharekan atau bisa kita gunakan. Kalau buat untuk partisipan, itu tidak beda jauh dengan tutorial yang pernah aku sampaikan di Zoom. Jadi untuk partisipan tinggal masukkan saja kode atau link yang dibagikan oleh host kalian. Misalkan seperti ini tadi aku contoh-contohnya saja, tutorial. Ini aku posisi sebagai sebagai partisipan. Ini kan link yang sudah dibagikan oleh host kalian kepada kalian. Nah, bagi kalian ya tinggal klik link ini saja dan otomatis langsung mengarah ke halaman meeting yang tadi kita bahas bersama-sama ya di posisinya host. Dan yang terpenting, sebelum bisa masuk join kepada host kalian, ingat kalian harus punya akun Gmail dulu ya. Punya akun Gmail, karena ini dilihatnya ya. Akun Google, langsung muncul akun Google di situ, tidak ada opsi lain. Nah ini cuma hanya bisa Gmail saja. Itulah kekurangan daripada Google Meet. Kalau Zoom kan bisa kita lihat, biar kita bisa login atau menggunakan aplikasi Zoom itu kan bisa mengaksesnya melalui Gmail atau Yahoo Mail atau bahkan Facebook. Tapi kalau Google Meet hanya untuk Google. Itulah kekurangannya ya teman-teman. Jadi kurang lebih sama, partisipan fitur-fiturnya juga sama tadi. Yang penting ada tombol mikrofon untuk mengakses suara supaya suara kalian bisa terdengar kepada orang lain. Lalu ada gambar ataupun tombol kamera supaya kamera di PC ataupun laptop kalian itu bisa menyala dan supaya orang lain juga bisa melihat video kalian secara virtual. Kemudian apalagi tadi ya? Kalau misalkan kalian mau mempresentasikan, tadi juga ada tombol presentasi. Yang terpenting filenya harus disiapkan dulu dan filenya jangan di-minimize atau di-close. Biarkan dia terbuka, setelah sudah terbuka langsung kembali ke Google Chrome ataupun browser teman-teman ataupun Bapak Ibu guru. Demikianlah tutorial dari aplikasi Google Meet. Bagaimana menurut teman-teman semua, lebih enak Zoom atau lebih enak Google Meet? Kalau aku pribadi lebih enak Google Meet sih, karena dia tidak ada batasan waktu, terus fiturnya lebih simple, dan lebih enak untuk dipakai karena tidak perlu download aplikasi. Itu untuk PC ataupun laptop. Tapi kalau teman-teman ataupun Bapak Ibu guru menggunakan HP untuk mengakses Google Meet-nya, itu perlu download dulu ya. Download di Google Play ataupun Apple Store tuh ada pastinya. Itu aja sih perbedaannya kalau misalkan kita menggunakan PC atau laptop maupun menggunakan HP. Kalau di Android harus download dulu. Kalau PC ataupun laptop tidak perlu mendownload. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga sharekan juga tutorial ini kepada seluruh teman-teman kalian. Teman-teman Bapak Ibu guru juga boleh. Karena ini lebih enak sih dipakai Google Meet ya. Kembali lagi, lebih enak dipakai untuk KBM, kegiatan belajar mengajar. Dan silakan komen bagaimana menurut teman-teman semua video kali ini, apakah bermanfaat atau tidak. Dan harapannya semoga bermanfaat dengan adanya Google Meet ini. Supaya kegiatan kuliah, kegiatan belajar mengajar kalian dengan Bapak Ibu guru itu bisa berjalan dengan lancar. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia. I'll see you on my next video. Bye-bye.